Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu sistem terkait ISPA. Saya merujuk di artikel ini. Beliau menggunakan metode Fuji Neural Network. Kalau saya nanti menggunakan Fuji Tsukamoto. Ya, jadi kalau di artikel yang tadi nanti bisa dicek ya di Google Scholar. Itu ada 10 variabel ini ya. Jadi Fuji kalau kita menggunakan metode Tsukamoto ataupun Mamdani ataupun satunya lagi itu Sugeno, maka harus selalu menggunakan kalau variabel inputnya 4 ya 4 terus ya. Bukan yang modelnya seperti forward chaining atau back chaining. Dari tabelnya berbeda, terus metodenya juga berbeda, sehingga harus dipahami bahwa yang kita lakukan inputan itu nanti berupa angka. Jadi semua metode Fuzzy itu inputannya harus angka. Jadi misalkan ini kan rule ya, ini nanti dipakai untuk rule-nya, hidung tersumbat ya atau tidak, pilek ya atau tidak, terus batuk ya atau tidak. Nah kalau Fuzzy itu nanti kita harus menentukan nilai membership-nya. Nah, jadi kalau di sini yang membedakan apa? Saya hanya menggunakan 2 membership. Misalkan saya hanya menggunakan contoh 5 variabel hidung tersumbat. Jadi saya contohkan nih. Saya buat contoh untuk YouTube. Ada variabel X1, X2, X3, X4. Saya untuk membuat videonya agar lebih ringkas saja. Yang penting caranya yang dipahami ya. Ada 5 variabel, yaitu hidung tersumbat, pilek, batuk, sakit tenggorokan, pegel-pegel. Jadi saya hanya menggunakan 5 teratas ya. Maksudnya 5 teratas itu enggak ada urutan, enggak, tapi saya hanya ngambil 5 itu saja. Nah ini hidung tersumbat, pilek, batuk, tenggorokan sakit, pegel-pegel. Saya taruh sini. Nah ini karena tadi modelnya. Semuanya saya samakan. Ya, jadi masing-masing ini kan ada batas nilai membership. Semua saya samakan. Yaitu saya hanya menggunakan 2 member. Misalkan hidung tersumbat. Saya pakai istilah. Kalau di sini itu menggunakan istilah kurang yakin, cukup yakin, sangat yakin. Nah, saya tidak yakin sama yakin. Yakin sama yakin. Semuanya saya samakan. Jadi ini semua saya samakan. Membership-nya kalau di sini kan 0 sampai 50. Nah, kalau di tengah itu biasanya identiknya segitiga atau pokoknya enggak turun atau naik. Tidak turun atau naik. Jadi biasanya kalau kita menggunakan grafik, saya sampaikan di sini, grafik itu ada turun. Kalau grafiknya turun itu hanya ada batas A, B gini nulisnya, enggak min, enggak ya, enggak seperti itu. Terus naik, nah itu juga sama A, B ya. Jadi nanti sumbunya kayak apa? Saya contohkan, saya buat dari gambar biasa. Ini warnanya saya. Nah, di sini nanti misalkan hanya di sini ataupun dimanapun, pokoknya kalau grafiknya turun ya garisnya hanya tadi di mana ditaruh atas terus turun ke bawah. B juga sama posisinya, hanya ada batas AB. Kan di sini 1 sampai 0. Pokoknya ini itu hanya ada nilai tertingginya 1, misalkan di sini 0. Ya. Jadi misalkan kalau A-nya 0, nah, berarti ya nanti model grafiknya
Nah, misalkan kayak gini. Anggap ini satunya di sini. Nah, misalkan B-nya. Nah, ini B-nya di sini. B-nya misalkan saya buat, karena di sini 050, 50, 100, nah, saya pakai juga sama. Tapi nanti bedanya pokoknya, nah ini 0 sampai 50, ini yang tidak yakin, ya tidak yakin. Saya buat taruh sini, tidak yakin itu 0, maaf, 0, 50. Nah, yang yakin, misalkan tadi saya nyampaikan bahwa kalau grafiknya segitiga yang di tengah, misalkan segitiga untuk yang di tengah, itu pasti kan ada 3 titik di bawah, bawah, atas. Nah, otomatis di sini nulisnya ya A, B, C, jangan min gitu lagi, biar memudahkan kita menentukan titik-titik itu. Nah, misalkan sekarang yang yakin, misalkan saya pakai di sini 30 sampai 70. Nah, saya anggap 30 di sini, 70 di sini misalkan. Misal ya, saya pakai misal. Berarti ya saya tulis di sini 70 ini misal, 30 di sini. Nah, kan bawah ke atas ya naik. Berarti nah ini 30 saya taruh sini, 70 saya taruh sini. Tetap angka 1 di sini tadi angka tuh. Ini naik. Nah, gitu penentuan grafiknya. Nanti dengan sendirinya, kalau di sini sudah ada batas, berarti misal saya tulis, karena ini posisinya ini apa, naruhnya biasanya saya ke sini, ini kan ke bawah, ya nggak apa-apa. Kita lanjut, berarti ini kalau ada inputan, ini ada inputan, karena inputannya ada 5, nah saya taruh sini, X1, X2, saya biar cepet. Nah, ini diinputkan, saya kasih warna kuning, ini untuk inputan, input. Nanti ya, untuk rule-nya nanti. Sebentar. Nah, maka di sini akan dihitung. Kan semua variabel tadi ada member tidak yakin sama yakin, ini dihitung. Tidak yakin sama yakin. Udah, ini dihitung. Ini saya kasih jarak. Udah, biar enggak. Nah, udah. Nah, ini tinggal menghitung rumusnya. Jika inputan ini grafik turun, saya sudah sering ya membuat video logika Fuji, ada playlistnya juga. Nah, silakan dicek di playlist. Di situ jelas sekali tahapan-tahapannya untuk mendapatkan nilai membership, ada rumusnya sesuai grafik ya, grafik turun naik berbeda-beda. Nah, buku yang saya pakai acuan ini nanti bisa dicek kalau Faizi Sukamoto itu di halaman 31 itu ada contoh ya, ada contoh, nanti bisa dicek. Jadi kalau nilai inputan kurang dari sama dengan batas A, A-nya berapa? 0. Ya. Berarti nilainya 1. Jika nilai inputan lebih dari sama dengan batas B, B-nya berapa? 50. Berarti nilainya 0. Selain itu berarti rumusnya 50 dikurangi inputan dibagi 50 dikurangi 0. B dikurangi A. Udah selesai. Ini semuanya sama tadi ya batasnya. Sehingga saya langsung tulis. Kenapa kok nilai hasilnya 1? Ya karena memang belum ada inputan. Yang yakin sekarang lakukan hal yang sama, yakin juga gitu. Jadi setiap kali kita melakukan proses membership itu satu variabel itu pasti akan dihitung masing-masing membershipnya. Dia posisinya membership, baik itu tidak yakin atau ada membership lainnya, itu tetap akan dihitung semuanya. Jadi ngitungnya kalau membershipnya ada 2, 3 setiap variabelnya ya tinggal ngitung toh. Berapa banyak kali kita ngitung. Nah, ini bisa dilihat. Nah, lanjut. Jika nilai inputan kurang dari sama dengan batas A 30, berarti nilainya 0. Jika dicek lagi kalau nilai inputan lebih dari sama dengan batasnya B 70, berarti nilainya 1. Jika tidak sesuai berarti inputan dikurangi 30 batasnya dibagi B min A, B-nya 70, A-nya 30. Selesai. Udah,
Kita taruh posisi ini untuk semuanya. Nah, sekarang kita bahas rule. Ini ya. Rule kita ada berapa? Kalau saya di sini hanya ada 2 membership. Berarti tinggal ngalikan. Berarti ini ada 2 semua ya. Kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, jangan 2 kali 5 beda. Ya, jangan seperti itu. Tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ini. Loh, ini loh. Ini. Ini. Nah, ini 22. Total rule-nya ada 32. Kita mulai. Rule-nya bagaimana? Saya kalau nggak ada nomor nggak enak nanti untuk membuktikan. Saya geser ini aja. Udah, ini saya pakai nomor. Ini X1, X2. Sampai X5. Terus output. Nah, bentar. Saya posisikan. Output. Pasang-pasangkan dulu. Tidak. Yakin. Tidak. Yakin. Tidak. Yakin. Ini yakin. Ini di copy. Nah, nih memasangkan. Terus ke depan. Tidak. Maaf. Nah, lengkap aja. Tidak yakin. Jangan hanya tidak. Nah, ini. Terus sekarang yang yakin. Banyak 4 kali. Kita copy. Nah, gitu caranya. Nanti lanjut ke depan lagi. Ini semuanya tidak yakin. Nah, berarti ini berikutnya yang yakin. Itu cara memasangkan. Insya Allah nggak akan double. Insya Allah. Karena ini cara memasangkan yang paling cepat. Dari depan belakang sama sebenarnya. Terus ini berarti tidak yakin. Biasaan. Harus konsisten ya, kita mengerjakan apapun harus konsisten. Memang manusia pasti ada kesalahan, tapi intinya meminimalisir tidak konsistenan itu dengan cara kayak gini nih. Ini yakin. Udah selesai membuat rule-nya, tinggal output-nya. Total rule-nya 32. Kita cek nomor ini benar enggak 32. Kalau kita sudah nyusun benar, insya Allah ya benar. Nah, udah 32. Ya, saya nggak mau melakukan manipulasi. Terus sekarang output. Jadi saya caranya, kalau jumlah tidak yakinnya lebih dominan, berarti ya tidak parah gitu ya. Saya buat. Nah, variabel output itu juga harus dibuatkan grafik atau membership juga. Jadi saya buat dulu yang outputnya di sini. Output. Saya pakai tidak parah sama parah. Nah, saya buat batasnya. Misalkan ini 0 sampai 4. Di sini 3 sampai 7. Udah, ini batas-batasnya. Sehingga kalau saya pakai kondisi jika jumlahnya ya, saya pakai perhitungan if itu menjumlah ini. Tidak yakin. Ini kurang dari, karena ini jumlahnya ada 5 kan enak ya. Kalau nanti di tengah jumlahnya misalkan ini 3, berarti udah dianggap parah gitu ya. Jadi ini kalau kurang dari sama dengan 3, berarti tidak parah. Tidak parah. Nah, jika ini berarti parah. Ini cara cepat. Nah, ini. Oh, maaf, ini berarti yakin. Tinggal geser. Kita cross check. Kalau yakin berarti parah. Nah, ini. Udah ya. Total berapa jumlahnya ya, kita cek. Jumlah tidak parah. Saya tahu.
Kalau di sini tidak parah sama parah. If lagi menjumlahkan berapa banyaknya. Tidak parahnya 16, parahnya 16 sama. Kalau kayak gini udah, misalkan kalau mau meringkas lagi rule ini, kita coba ya diringkas berapa jadinya. Biasanya saya kalau mau meringkas jumlah rule itu pakai metode decision tree. Ini harus disimpan dalam bentuk file CSV. Ini nomornya saya hapus karena saya nggak menggunakan nomor. Saya simpan dalam bentuk file CSV. ISPA ulur baru. Maaf, Excel ya tadi lupa. Ini saya simpan CSV. Udah, kita tutup. Yang ininya terhapus Excelnya. Kita buka di Wika. Filenya tadi CSV. Nah, ini kelihatan semuanya jumlahnya 16. Kalau sudah cocok pasti semuanya 16. Selanjutnya kita klasifikasi. Nah, intinya saya mau reduksi jumlah rule-nya biar tidak banyak, misalkan 32 itu biar nulisnya cepat. Misalkan dulu saya biasanya pakai ini metode decision tree, ID3, J4, ID8, chart. Nah, misal saya pakai prism. Dulu waktu saya S2 itu diajari prism. Nah, udah. Saya start, jumlah rule-nya jadi berapa? Lebih sedikit ya, kita cek. Kita hitung ada berapa. Saya taruh sini. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 rule. Ini ya, ada 20 rule. Kita hitung inferensinya. Jadi inferensinya ini tahap inferensinya saya taruh sini. Inferensinya itu berarti menghitung alfa setiap rule, z setiap rule. Nah, itu makanya butuh grafik tadi ini ya. Ini biasanya kalau saya videonya panjang, nanti hanya saya buat Excel-nya dulu, yang programnya di pertemuan berikutnya. Nah, di sini kita kasih inputan dulu, jadi inferensi nggak akan berjalan kalau nggak ada inputannya. Jadi inputan itu nanti dihitung membership. Nah, membershipnya itu yang dipakai ke sini, ke if X1 tidak yakin berapa gitu. Jadi misalkan saya inputkan, karena batas rentangnya kan ini ya, ini saya kasih inputan 40 semuanya
saya modif bervariasi ya. 65, 60, sakit pegal tenggorokan, terus pegel-pegel, 65. Nah ini nilai membershipnya semuanya sudah. Ini kok masih ada, oh ini nggak ada. Nah saya hapus, maaf, banyak kan. Nah, ini sudah nilai membershipnya. Kenapa kok bisa ada 0,2? Nah ini kan dicek ya secara otomatis tadi, makanya kasih rumus. Kalau nilai 40 itu posisinya di mana? Apakah kurang dari sama dengan 0? Enggak. Apakah 40 lebih dari sama dengan 50? Enggak. Nah, berarti rumusnya pakailah 50 dikurangi 40 dibagi 50 dikurangi 0. Gitu. Ini dicek gitu lagi sama semua setiap membership, setiap variabel total. Berarti kalau membershipnya ada 2, variabelnya ada 5, berarti ada 10 kali menghitung. Enggak ada, saya keluarkan. Maaf, saya bilang ini kuning, ini inputan. Terus kita lakukan membership. Jadi if jika alpha ini kan, ini misalkan saya pakai operatornya n, berarti saya pakai min. Jika maaf, bukan jika, min ini mencari tidak yakin, x2 tidak yakin, x3 tidak yakin, udah 0. Nah, rule nomor 2, karena ini posisinya mencar ya enggak apa-apa, min lagi, operatornya n, x4 tidak yakin, x1 tidak yakin, x5 tidak yakin, 1, 4, 5. Nah, kalau Excel enak langsung pakai min gini bisa. Tapi kalau kita menggunakan program nggak bisa, kita harus minnya 2 kali, karena di program itu enggak bisa membandingkan banyaknya 2 pembanding. Min x2 tidak yakin, x3, x4, ini ya, 2, 3, 4, terus x5, maaf, ini kok posisinya B nya, C, x4, min, biar cepat saya buat catatan aja. Nah, x1, x2, x3, x4, x5. Ini di kolom C, nomor 8, 9, 10, 11, 12. Ini di kolom D yang sama, 8, 9, 10, 11, 12. Dah, biar cepat maksudnya geser, enggak usah geser-geser. X5, C12, X2, C9, X1, C8, min, X3, C10, X5, C12, X1, C8, min lagi, X4, ini tidak yakin semua, masih tidak yakin, X4, C11, X1, C8, X2, C9, lagi min, X3, C10, X4, C11, X1, C8.
Rule nomor 8. Min X5 C12 X2 C9 X3 C10. Rule nomor 9. X4 C11 X5 C12 X2 C9 sama dengan min X3 C10 X4 C11 X5 C12. Rule nomor ini mulai yakin. Rule nomor 11 itu yakin. Min yakin itu ini meski saya ya, salah. Sekarang D 8 D 9 D 10. Min D4 X4 D11 X5 D12 X1 D8. Nih, saya geser agar layarnya enggak ini. Lanjut. Min X2 D9 X4 D11 X3 D10. Min X5 D12 X2 D9 X berapa? X1 D8. Rule nomor 15. X3 D10 X5 D12 X1 D8. Min X4 D11 X1 D8 X2 D9. Tinggal dikit. Min kurang sama dengan min X3 D10 X4 D11 X1 D8. Min X5 D12 X2 D9 X3 D10. Nah, tinggal dikit. Rule nomor 19 D11 D12 D9. Lanjut. D10 D11 D12. Alhamdulillah selesai. Tinggal ini. Nah, parah tidak parahnya ini kita harus ini tinggal sini. Tidak parah tadi, bentar saya tulis batasnya di buku biar saya nggak geser-geser. Tidak parah.
ini tidak parah. If jika nilai ini sama dengan 1, berarti ini 0. If jika nilai ini sama dengan 0, berarti di sini 4. Kenapa kok 4 ya? Ini berdasarkan batas ini ya, kursor saya. Mungkin ada yang pernah komentar kursor nggak bisa terlihat. Ada ya, mohon maaf karena saya nggak pernah ngedit apapun. Biasanya hanya motong karena mungkin ada suara atau apa, hanya itu. Nggak pernah motong lainnya. Lanjut. Habis itu selain ini berarti rumusnya adalah 4 dikurangi 4 dikurangi, maaf ya saya sambil ini, berarti mu dikali 4 min 0. Udah selesai. Ini tidak yakin itu untuk rule nomor 1, 2, 3, 4. Saya geser yang ini ya. 5 juga tidak yakin, 6 juga tidak yakin, 7 juga tidak yakin, 8 juga tidak yakin, 9 iya, terus 10 ya. Yang ini parah berarti kita tulis sendiri. Rule 11 itu parah berarti if, saya buat lagi, jika nilai ini sama dengan 0, berarti nilainya 3. If jika nilai ini sama dengan 1, berarti nilainya 7. Jika tidak sesuai semua, berarti rumusnya tiga, karena batasnya 3 ya. Tadi 3, 7. 3 ditambah mu dikali 7 min 3. Selesai rumusnya. Ini tinggal copy. Nih. Semuanya tinggal copy. Ini kok sama tadi 0 juga 4, ini 0,2 kan beda batas tadi ya rumusnya. Jadi insya Allah nggak salah kalau sudah di Excel rumusnya. Mungkin kalau ada yang salah mungkin karena saya memasukkan rumus tadi. Setelah selesai, untuk mendapatkan diffusi sekarang ini tahap inferensi ya. Diffusinya bagaimana? Diffusinya itu rumusnya saya tulis di sini rumusnya. Mohon kalau kita menggunakan rumus, gunakan yang ini ya. Semua baik di Word, Excel, gunakan yang objek. Nah, ini layarnya nggak kelihatan arahnya. Saya apa ya? Geser ini. Nah, saya geser ke sini. Biar kelihatan. Nah, ini objek ini. Seret. Nah, kenapa? Karena beda. Jadi untuk dapat nilai Z-nya, Z akhir, itu dari mana? Rumusnya adalah pembagian. Nah, berarti ini pembagi. Dari mana? Total berarti sigma. Ini sesuai rule, berarti rule-nya 1 sampai banyaknya. Kalau saya N-nya tadi 20 ya, rule banyaknya. Ya, 20 rule banyak. Nanti di sini saya pakai N aja. Nah, ini dari mana? Nilai alfa. Alfa itu kalau di sini rumusnya ini. Nah, nggak kelihatan lagi. Ini saya geser. Nah, alfa itu ini. Alfa I dikasih ya. Terus dikalikan dengan Z. Z dari apa? Dari I-nya juga, rule-nya. Nah, ini total dari apa? Total dari alfa dibaginya. Alfa itu dari banyaknya rule. Rule-nya sebanyak berapa di sini? Ini. Alfa. Sudah selesai ini rumusnya. Sehingga kita lakukan. Nah, ini saya geser lagi ke layarnya biar. Nah, ini saya tulis alfa kali Z. Ini saya kali. Copy.
selesai, kita jumlah itu kita langsung pakai zoom aja di sini. Nah ini zoom, zoom dari ini yang dijumlah. Mau dipakai kayak gini juga enggak apa-apa, karena di dalamnya juga nggak ada angka apapun, jadi biar mempercepat. Ini bisa kita copy untuk yang di sini. Nah, berarti totalnya berapa? Z akhir. Nah, kita bagi jumlah ini tadi alfa kali dibagi. Udah, ini nilainya. Nah, ini karena outputnya kan penyakit ya. Parah atau tidak tadi? Penyakitnya parah atau tidak? ISPA-nya tadi. Nah, sehingga ini dikondisikan if jika tadi kan batasnya ini ya. Batasnya tadi kan membership-nya saya geser. Nah, ini 4 ya. Jadi 4 berarti if jika nilai tersebut kurang dari sama dengan 4 berarti tidak parah. Nah, selain itu berarti parah. Udah, berarti muncullah output parah. Oh, ini salah. Nah, nulisnya kurang dari sama dengan 4. Nah, ini maaf, saya ada. Nah, ini outputnya parah. Kalau kita mau membuat program, saya buatkan video selanjutnya, mohon ditunggu. Intinya saya tidak ingin sok pintar, menggurui, atau apapun yang terkait perspektif negatif, tapi saya berusaha menyampaikan apa yang sudah pernah saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.